5 menit lagi kita menunggu peserta-peserta yang masih dalam proses untuk bergabung dan juga menantikan narasumber kita pada hari ini. Baik, tapi sebelum itu kayaknya Suci hari ini sapa-sapa dulu deh, karena di sini udah hadir Prof Edi ini selaku Ketua Umum dari Generasi Digital Intelektual. Boleh sepertinya Suci sapa dulu. Halo, selamat sore Prof. Selamat sore Suci, apa kabar? Alhamdulillah baik. Prof, bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik, optimis dan Alhamdulillah. masih puasa. Lancar puasanya, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Prof, gimana nih, Prof, perasaannya dan tanggapannya tentang acara kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita dari generasi digital intelektual mulai aktif ini untuk menampilkan aksi-aksi karya-karya kreatif kita di generasi digital intelektual ini, Prof. Ya, terima kasih Suci dan seluruh tim yang sudah punya semangat dan inisiatif melaksanakan kegiatan ini. Tentunya saya sangat senang sekali dan bangga bahwa kita kumpul sama-sama tentunya memberikan manfaat dan dampak nyata untuk kalangan ya anak muda, generasi Z, generasi milenial yang dalam bentuk kontribusi konkret ya. Dan hari ini kita kumpul sama-sama event pertama untuk GDI dan saya sangat senang dan bangga sekali hari ini bisa bertemu dengan seluruh eh, tim atau seluruh komunitas GDI dan tentunya nanti yang akan ikut juga di acara diskusi atau webinar kita ini. Saya sangat senang sekali, Suci. Alhamdulillah, sangat senang sekali sama juga Prof. Di sini Suci juga sebagai duta digital dari GDI ini juga Ya. sangat sekali hari ini Alhamdulillah bisa bertemu dengan kakak-kakak juga semuanya yang ada di sini. Salam kenal buat kakak-kakak semuanya. Hari ini kita bertemu dan kita akan berbincang-bincang dulu secara online. Semoga nanti kita bisa bertemu secara offline ya. Mungkin nanti kita agenda bukber ya, Prof ya. Dan Ya, wajib dong bukber dong GDI ya. Oke. Selanjutnya kita masih akan terus menunggu ini sebentar lagi kita akan segera memulai acara kita pada hari ini. Namun kita berikan dulu waktu lagi beberapa menit lagi kita berikan kesempatan untuk para peserta yang masih dalam proses untuk bergabung pada hari ini.
Mati. Baik, kami informasikan kembali bahwa acara kita akan kita mulai dalam 2 menit lagi di jam 14:10. Nanti kita akan memulai acara kita pada hari ini.
Oke, baik semuanya. Sepertinya kita sudah lengkap ini, narasumber kita juga sudah bergabung dan para peserta juga sudah mulai ramai. Ini sepertinya acara kita sudah siap untuk kita mulai ya pada hari ini, teman-teman semuanya. Eh, Baik, sepertinya kita akan segera memulai acara kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, puasa-puasa kayak gini bawaannya ngantuk ya. Udah sore, biasa nih ngantuk, mulai ngantuk, dan laparnya tuh udah mulai terasa. Jadi kayaknya Suci harus bangkitkan dulu nih semangat semuanya peserta yang sudah bergabung pada hari ini. Nah, Suci ada pantun ini nih buat hari ini. Jadi Suci izin berpantun dulu ya semuanya, boleh? Silakan. Oke, karena kita di Palembang, kita jawabnya nggak cakep, tapi jawabnya akor. Oke? Oke. Suci berpantun ya, izin ya Prof dan semuanya. Dari Sekana ke Pulau Kemarau. Akor. Oh, Angin berhembus menyapa mesra. Akor. Dengan hati yang tulus dan ikhlas, izin Kapor. kita mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore buat semuanya. Yang saya hormati Ketua Umum Generasi Digital Intelektual, Profesor Dr. Edi Surya Negara MKOM. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum dari Generasi Digital Intelektual, Kak Rahmat Ramadan SPSI. Dan yang saya hormati Sekretaris Umum dari Generasi Digital Intelektual, ada Kak Dedek Julian MKOM. Yang saya hormati Bendahara Umum dari Generasi Digital Intelektual ke Agung Purnama SAP, yang saya hormati juga seluruh jajaran kepengurusan dan anggota aktif dari Generasi Digital Intelektual yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, dan yang kami hormati dan kami banggakan juga narasumber kita pada hari ini Kak Muhammad Soni Tanhar SD, serta seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara seminar siap tembus rekrutmen BUMN kita pada hari ini. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia dari beliau pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan virtual meeting kita pada hari ini dalam acara yang insya Allah sangat luar biasa pada hari ini. Salawat beserta salam marilah senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, perkenalkan saya Suci Prestika, Duta Digital 1 Generasi Digital Intelektual. Izinkan saya untuk memandu acara kita pada hari ini dalam acara webinar Siap Tembus Rekrutmen BUMN. Baik, untuk memulai acara kita pada hari ini dalam acara yang indah dan penuh makna kita pada hari ini, marilah kita buka pula acara kita yang indah dan penuh makna ini dengan kalimat yang indah pula. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan. Baru hari ini kita berada dalam acara dari Generasi Digital Intelektual, yang mana hari ini adalah agenda pertama dari Generasi Digital Intelektual di 2025, yang mana hari ini sebagai tonggak awal bahwa generasi digital intelektual ini siap maju dan siap berseri membawa perubahan untuk digital di Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia untuk ke arah yang lebih baik lagi. Nah, dari tadi kita mendengar GDI, Generasi Digital Intelektual, mungkin untuk para peserta yang baru bergabung dan belum menjadi anggota dari Generasi Digital Intelektual nih, belum kenal, apa sih GDI itu? Generasi Digital Intelektual, apa itu? Nah, untuk memulai acara kita pada hari ini, supaya kita tidak kebingungan nanti, maka dalam acara selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam generasi digital intelektual. Untuk itu, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Generasi Digital Intelektual yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Edi Surya Negara MKOM. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih
Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pertama, tidak lupa kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya satu kebanggaan yang cukup besar dan momentum indah yang kita bisa tuliskan hari ini bersama-sama berkumpul generasi-generasi terbaik ya bangsa ini. Walaupun masih kita mulai, tetapi kita action ya. Baru kita mulai, tetapi kita punya langkah yang nyata untuk tentunya sama-sama memiliki tanggung jawab ya, kontribusi yang nyata untuk menciptakan generasi digital yang intelektual. Dan tentunya rasa syukur ini harus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya untuk kita semua, sehingga setiap ilmu yang diberikan kepada kita bisa kita manfaatkan. Dan tentunya saya sangat berharap bisa bermanfaat juga untuk masyarakat luas. Dan inilah menjadi bagian dari amal ibadah kita. Khususnya juga momentum yang sangat berbahagia ini terjadi di bulan suci Ramadan ya. Jadi pembawa acaranya namanya suci, bulannya bulan Ramadan. Jadi nanti di sini juga saya melihat ada eh, anggota kita atau ada anggota-anggota GDI juga nama-namanya bagus-bagus semua nih. Jadi eh, saya merasa ini satu kebahagiaan yang cukup besar ya untuk bisa ada di momentum ini. Tentunya salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tentunya atas berkah syafaatnya kita bisa berada di alam yang terang benderang dengan tuntunan yang sudah diberikan kepada kita semua. Eh, Sahabat-sahabat saya, generasi digital intelektual, seperti yang sudah disampaikan oleh Suci, Duta GDI yang tadi membawakan acara ini dengan sangat semangat bahwa komunitas ini atau organisasi ini kita bentuk dengan tanggung jawab bersama-sama yang saya yakin kita memiliki sisi ataupun memiliki ilmu yang bisa kita bagikan kepada siapapun. Jadi eh, di awal kita merancang organisasi ini agar bisa mencerdaskan generasi muda dari sisi digitalisasi. Ya tentunya kenapa harus digital? Ini yang menjadi pertanyaan dan saya juga sering mendapatkan apa sih generasi digital intelektual ini gitu. Nah, memang kita menyesuaikan ya di era saat ini, di era digital tentunya banyak tantangan. Ya, kita bisa melihat dengan digitalisasi positifnya sangat banyak sekali, tetapi jangan lupa negatifnya juga cukup banyak. Ya positifnya apa? Hari ini kita akan mendengarkan membersamai sahabat kita Sony yang akan berbagi bagaimana kiat dan trik untuk tembus BUMN. Tentunya tanpa digitalisasi kita nggak bisa bertemu hari ini ya secara digital dengan free cost. Ya kita tidak eh, eh, apa namanya tidak harus membayar ongkos untuk datang ke suatu tempat, kita tidak harus menyediakan tempat yang harus disewa dan segala macam gitu. Tapi ini semua berkat digital yang bisa kita manfaatkan, ini bisa kita saling berbagi. Dan ke depan saya berharap juga banyak ilmu-ilmu lain yang bisa kita bagi. Saya tahu di sini banyak orang-orang hebat ya, oh sahabat-sahabat sekalian. Dan tentunya saya mau sedikit ya ilmu yang kita miliki bisa kita bagi ya. Dan saya sampaikan terima kasih juga kepada Sony yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Terima kasih untuk sahabat kita Sony Tanhar ya, Sony Tanhar STM ya, Muhammad Sony Tanhar ST yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi bagaimana lolos menjadi karyawan di BUMN. Beliau lolos di tahun 2022 dan tentunya saya yakin ini akan bermanfaat bagi kita semua ya. Kemudian juga kalau kita lihat tentunya ada dampak negatif dan ini yang tidak kita inginkan dari digitalisasi. Ya saya tidak mau generasi digital ini dan
eh, kita yang ada di sini khususnya terpapar dengan dampak-dampak negatif ya digitalisasi, judi online, pinjaman online, kejahatan, kejahatan online ya banyak juga kita melihat ujaran-ujaran kebencian, hate speech, penyebaran hoax di internet. Ya, dan tentunya saya tidak mau kita yang sudah punya ilmu sedikit ini terjebak ataupun menjadi aktor di dalam kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak negatif ini. Nah, jadi tentunya GDI hadir di sini sebagai bagian dari kampanye bahwa kita siap ya untuk bersama-sama ya menciptakan generasi digital yang intelektual. Kenapa intelektual? Karena saya harap ya intelektualisasi yang kita miliki bisa membawa kita tidak terjebak atau bisa membawa kita kepada jalan yang lebih benar dan bermanfaat. Kita kumpul-kumpul gini ya ini manfaatnya sangat besar sekali. Tentunya banyak faktor-faktor yang bisa kita ambil ya, sehingga nanti apa kita bisa membangun sebuah komunitas yang jauh lebih strong dan tentunya bisa lebih berdampak. Dan melalui organisasi digital ini harapan kita bisa membangun dan menciptakan generasi digital yang intelektual yang mampu bekerja bersama-sama dan belajar bersama-sama. Ya, ini kesempatan dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus ya kepada seluruh duta. Di sini tadi ada Suci, ada Mas Ayu, ada Salsabila, ya kepada seluruh inovator ya kita juga sudah punya inovator-inovator kita yang sudah mengaktualisasi pemikirannya menjadi sebuah karya-karya yang positif. Ada Team Creation, ada Eco Grow, ada Dempo Kreatif, dan ini semua orang-orang yang memiliki intelektualisasi dan dituangkan di dalam bentuk eh, eh, apa bisa disebut sebagai produk atau pemikiran produk yang sangat positif. Tentunya ini kita akan support dan tentu tentu ini akan semakin kita galakkan. Saya juga sudah mencoba untuk membangun komunikasi dengan beberapa daerah-daerah ya. Dan nanti akan ada generasi digital juga di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan dan tentunya momen seperti ini juga saya ingin kita berkembang bersama-sama, belajar bersama-sama dan berbagi bersama-sama. Itulah menjadi visi misi dari generasi digital intelektual. Nanti teman-teman bisa lihat di webnya. Yang pertama kita ingin membentuk generasi digital yang intelektual, itu menjadi visi pertama kita. Intelektual tidak hanya harus pintar program ya, tidak hanya harus pintar IT ya. Intelektualisasi itu adalah bagian bagaimana kita bisa menggunakan pikiran kita ya, menggunakan pikiran kita untuk menghasilkan sebuah ide kreatif yang bermanfaat dan bernilai positif. Digital adalah dukungan support teknologinya. Ya, jadi saya ingin sampaikan juga menjadi bagian dari sosialisasi, tidak harus orang IT, tidak harus tamatan IT, bukan mentang-mentang saya orang IT ini jadi IT semua, enggak juga gitu ya. Jadi sekecil apapun mungkin nanti kita punya program untuk lingkungan ya yang bagaimana kita bisa punya bantuan kepada lingkungan. Mungkin saya tahu juga di sini ada yang sedang juga melakukan proses riset terkait dengan cuaca dan macam-macam gitu. Jadi tidak hanya tok berbicara digitalisasi. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga ingin memiliki kompetensi digital. Artinya apa? Kita juga sebagai user harus pinter-pinter bisa memanfaatkan ini. Dan mungkin jangan sampai tadi saya sampaikan terjebak di dalam dampak negatif yang tidak kita inginkan. Kita harus berpegangan tangan, generasi muda tidak ikut di dalam dampak-dampak negatif dari digitalisasi. Kemudian kita ingin cakap digital. Nah, cakap digital artinya tahu mana yang penting, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Dan yang ketiga menjadi penggerak kemajuan teknologi, bidang teknologi. Dan ini yang saya katakan, insya Allah dengan niat baik kita semua, ya GDI akan tumbuh dan berkembang
Kita juga sudah sowan ke beberapa oh, pimpinan pemerintahan, ya kepada kepala dinas Kominfo, ya kepada kepala dinas pendidikan, dan tentunya ini saya juga akan mengajak nanti seluruh pengurus ya untuk ikut sowan juga kepada beberapa eh, pemerintah, pimpinan pemerintah yang tujuannya adalah kita ingin menjadi bagian yang berdampak positif. Di sini adalah murni organisasi yang sama-sama ingin bekerja sama dan bekerja ya dan belajar. Maksud saya bekerja sama dan belajar bersama. Dan ini adalah organisasi yang akan kita coba terus berikan dampak positifnya. Ya, jadi eh, terima kasih semuanya sudah ikut menjadi orang yang ikut bertanggung jawab dan ikut merasakan ya bagaimana kita bisa menuangkan pemikiran kita ke dalam bentuk-bentuk yang lebih positif ya. Tentunya nanti saya berharap GDI saya juga sudah mendapatkan ini ya program-program yang akan kita laksanakan semuanya di tahun 2025 dengan Bismillah ya kita laksanakan dengan baik. Tentunya semua program saya berharap memberikan dampak manfaat yang besar ya, tidak komersialisasi ya. Intinya kita ingin berbagi ya, kita ingin memberikan dampak yang positif. Semua kegiatan-kegiatan GDI insya Allah ya dalam beberapa eh, bidang ini akan didukung penuh, khususnya saya juga karena saya berkecimpung juga di bidang pendidikan, jadi dari kampus-kampus juga insya Allah ini akan didukung secara positif ya. Untuk itu kita mari bekerja sama melaksanakan semua program kerja kita tahun 2025 dan saya ingin sampaikan program pertama ini sangat mengesankan dan terima kasih untuk semuanya pengurus harian dan seterusnya panitia dan seterusnya dan terkhusus kepada narasumber kita yang istimewa mohon kiranya kita di-sharing ya kiat-kiat untuk bisa lulus. Insya Allah di sini ada 34 peserta yang sudah hadir ya. Insya Allah 33 ya bisa masuk BUMN. Kalau saya nggak usah lagi ya karena saya memilih Amin. jadi dosen gitu. Jadi 33 bisa masuk BUMN. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada sahabat kita Kak Sony ya dan waktunya kita buka acara ini ya sekalian ya Suci ya dibuka ya secara Benar, Prof. ya Disilakan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. ya secara resmi pada hari ini tanggal 4 Maret ya 2025 hari Selasa secara resmi acara webinar lolos rekrutmen BUMN program kerja generasi digital intelektual secara resmi kita nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya kembalikan kepada Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Edi atas sambutan dan pengenalan sekaligus sudah membuka acara kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua pada hari ini. Kami informasikan sedikit buat semuanya teman-teman bahwa kita di generasi digital intelektual ini ada beberapa departemen. Yang pertama kita ada departemen training dan mentorship, lalu kita juga ada departemen develop and strategi ekosistem digital, dan kita juga ada departemen sosial dan responsibility, ada juga departemen develop sentral GDI, dan terakhir ada humas dan publikasi. Jadi nanti buat teman-teman yang hari ini bergabung di webinar kita pada hari ini selanjutnya ingin bergabung dengan GDI nanti bisa mengenal lebih dalam lagi ketika sudah bergabung dan akan dibagi lagi dengan divisi-divisi sesuai dengan minat dan bakat dari teman-teman semua. Dan juga sebelumnya kami ingatkan
buat teman-teman bahwa kita ada absensi ya. Mohon kesediaannya untuk diisi absensinya tertera di kolom komentar kita. Di absensi itu nanti akan ada diminta untuk bukti screenshot dari mengikuti acara kita pada hari ini, dan juga nanti untuk bukti screenshotnya boleh juga untuk diupload di Instagram masing-masing dan tag ke Instagram Generasi Digital Intelektual. Nanti dapat double sertifikat ya Kak Padel dan Kak Raihan yang ini yang ngeteknya bagus, nanti kasih caption yang paling menarik gitu ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjut, ini kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Ada arahan dari panitia untuk kita berdokumentasi terlebih dahulu. Jadi untuk itu kami mohon untuk semuanya yang hadir untuk on cam dulu. Kita berikan senyum terbaik. Ini walaupun udah sore ya, kita dokumentasi terlebih dahulu. Silakan untuk kakak operator untuk memandu dokumentasinya. Oke, baik semuanya. Senyumnya senyum-senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Oke, baik sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, oke, selesai. Oke. Baik, terima kasih Kak Raihan. Nanti jangan lupa dikirim ya foto cantiknya itu ya. Oke, dan sekali lagi kami ingatkan jangan lupa untuk seluruh peserta yang hadir pada hari ini disilakan dan kami mohon kesediaannya untuk mengisi link absensi yang sudah tertera di kolom chat Zoom meeting kita pada hari ini ya. Baik semuanya, sepertinya sudah semangat semua kita pada hari ini ya. Jadi kita akan lanjut ini ke agenda yang kita tunggu-tunggu semuanya, yaitu kita akan masuk ke sesi webinar rekrutmen BUMN kita pada hari ini, yang mana hari ini kita akan bersama dengan seorang narasumber inspiratif tentunya pada hari ini bersama Kak Muhammad Soni Tanhar ST, yang sebelum kita lanjut tadi di awal Suci sudah sounding sedikit bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, maka ada baiknya siapa tahu bisa jadi sayang atau mungkin bisa jadi cinta. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita pada hari ini. Suci bacakan CV singkatnya. Narasumber kita pada hari ini mempunyai nama lengkap Muhammad Soni Tanhar ST. Beliau ini lulus BUMN pada tahun 2022. Dan istimewanya Kak Muhammad Soni Tanhar ini juga saat ini adalah anggota aktif nih dari Generasi Digital Intelektual, tepatnya di divisi training dan mentorship. Beliau juga merupakan seorang supervisor di PT Dahana Defense ID. Nah, pendidikannya Kak Soni ini merupakan alumni dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Nah, semuanya hari ini Kak Soni ini juga aktif mengikuti berbagai macam sertifikasi yang diantaranya ada sertifikasi pengelolaan limbah, sertifikasi juru ledak kelas 2, sertifikasi pengawas operasional pertama, sertifikasi project management, sertifikasi digital marketing, sertifikasi human research intermediate level, dan sertifikasi basic occupational safety and health. Nah, luar biasa sekali ya, sudah tergambarkan bahwa narasumber kita pada hari ini tentunya sangat luar biasa sekali. Jadi mari sama-sama hari ini kita sama-sama semangat mengikuti sesi materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, supaya kita juga bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari narasumber kita pada hari ini sebagai oleh-olehnya nih. Setelah mengikuti acara pada hari ini, ada ilmu yang bisa kita ambil. Nah, untuk itu sebenarnya kita Suci mau langsung sapa dulu nih kepada Kak Soninya. Halo, selamat sore Kak Soni. Halo, selamat sore Uh, rekan-rekan. Panggilannya ini Kak Soni, Pak Soni, atau Mas Soni, atau apa nih Kak? Karena masih muda, mungkin kakak aja kali ya. Oke, mudah banget ya. Oke, jadi izin kami panggilnya Kak Soni aja ya. Kak Soni, gimana kabarnya hari ini Kak? Luar biasa tentunya. Luar biasa tentunya ya. Sudah siap untuk berbagi, untuk sharing-sharing dengan semuanya ya Kak hari ini. Siap.
Oke, Kak Sony, kami langsung saja ya Kak, tidak perlu berpanjang-panjang lagi. Mungkin tadi CV-nya baru sekilas tadi dibacakan. Apabila ingin ada sesi kenalan lebih lanjut juga kami silakan terlebih dahulu sebelum memulai materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi webinar pemaparan materi dari Kak Muhammad Sony Tanhar ST seputar siap tembus rekrutmen BUMN. Kepada Kak Sony disilakan. Terima kasih ya sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman GDI, terutama kepada Prof. Edi Suryanegara, kepada Mas Padel, kepada Mbak Suci, dan semua pengurus dari generasi digital intelektual, di mana pada hari ini saya berkesempatan untuk membagi atau sharing tentang pengalaman saya. Jadi untuk di sini materinya mungkin akan tentang seputar rekrutmen bersama BUMN. Izin saya untuk share screen ya. Tuh teman-teman semuanya kelihatan ya? Siap, sudah Iya. terlihat. Masuk. Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk untuk materi kita hari ini, di mana judulnya itu yang saya angkat adalah Prepare Your Career to be a Leader in a BUMN Company, Rock FHCI Recruitment. Kenapa di sini judulnya itu To be a Leader? Karena ketika kita masuk di suatu perusahaan, terutama BUMN, dengan jenjang S1 ataupun sarjana, itu kita akan menjadi seorang leader di suatu perusahaan. Ketika kita menjadi seorang leader, tentunya kita harus mempersiapkan apa aja sih yang harus kita siapkan untuk menjadi seorang pemimpin di perusahaan. Ini mungkin biodata singkat saya yang tadi udah dibacakan oleh Mbak Suci. Di sini ada pengalaman kerja saya, di mana di sini saya memulai karir pertama kali itu sebagai konsultan freelance di Ledemix. Dan di sini memulai karir lagi untuk di dunia pertambangan sebagai dispatcher di tahun 2021 dan dilanjutkan sebagai environment officer di tahun 2022. Kemudian saya masuk di perusahaan yang berbeda di PT Pusaka Bumi Transportasi Bluebird Group sebagai main engineer, dan pada tahun 2022 tepatnya di bulan Agustus saya mengikuti rangkaian kegiatan dari rekrutmen bersama BUMN dan alhamdulillah diterima di PT Dahana Persero sebagai manajemen trainee. Dan untuk saat ini saya masih di PT Dahana Persero sebagai supervisor operasional dan untuk saat ini penempatan di area Kalimantan. Untuk materi kita hari ini ada 4 bab atau 4 topik yang akan saya sampaikan, yang akan saya sharing. Yang pertama itu pengenalan BUMN dan FHCI. Yang kedua pengenalan tahapan rekrutmen bersama. Yang ketiga tips-centric rekrutmen bersama BUMN. Yang keempat itu pembahasan contoh soal rekrutmen bersama BUMN. Apa itu BUMN? Jadi teman-teman sih mungkin ada beberapa yang belum tahu lah, atau cuma sekedar tahunya itu, oh BUMN, perusahaan punya negara gitu. Jadi BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan yang dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh negara. Di sini ada jenis-jenis BUMN. Yang pertama itu yang bersifatnya persero atau sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh negara. Dan yang kedua, jenisnya itu adalah perum atau perusahaan umum, di mana ini keseluruhan modalnya adalah milik negara. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu bidang sektor usaha BUMN. Itu terbagi atas Izin Mas 7. Yang Sony, pertama ada, izin Mas, screen-nya nggak ganti. oh nggak ganti ya? Iya, Sekarang udah belum Mas? Sorry, belum Mas Sony. belum ya? Atau mau dibantu sama operator Ya, aja Mas Sony mungkin? Oh saya boleh, bantu boleh. aja ya Masnya. Oke.
Oke, next aja Mas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada 7 sektor atau 7 bidang dari perusahaan BUMN. Yang pertama itu energi dan pertambangan, kedua keuangan dan perbankan, yang ketiga telekomunikasi dan media, yang keempat transportasi dan logistik, kelima konstruksi dan infrastruktur, yang keenam manufaktur, yang ketujuh argo dan maritim. Untuk tujuannya itu sendiri, perusahaan BUMN itu adalah yang pertama mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Next. Mungkin di sini teman-teman akan nanya nih, kenapa sih harus BUMN gitu? Kenapa orang-orang di luar sana itu sampai bayar buat les gitu untuk persiapan BUMN? Kenapa gitu? Yang pertama itu ada jenjang karirnya. Jadi untuk di perusahaan BUMN itu untuk jenjang karirnya jelas. Jadi ketika kita masuk di tahun 2025 misalkan, kita udah memiliki jenjang karir ke depannya. Di tahun 2026 kita udah jadi supervisor, 2027 bisa udah jadi asisten manajer gitu. Jadi untuk jenjang karirnya itu udah jelas, udah ditetapkan juga oleh HRD dari perusahaan tersebut. Selanjutnya itu tentu saja dari segi material, di mana teman-teman yang udah join ataupun udah masuk di BUMN itu akan mendapatkan benefit material. Yang pertama itu gaji bulanan yang tiap bulan itu kita dapatkan. Yang kedua itu bonus triwulan, di mana bonus triwulan ini kita dapatkan per 3 bulan. Yang ketiga tunjangan pendidikan, di mana tunjangan pendidikan ini biasanya akan kita dapatkan per 6 bulan. Jadi 1 tahun itu kita mendapatkan 2 kali tunjangan pendidikan, di mana tujuannya itu untuk kita terus memiliki wawasan untuk belajar ketika kita udah di perusahaan, tetapi kita masih dituntut untuk mengembangkan pengetahuan yang kita miliki. Yang keempat itu ada THR, seperti bulan ini kan bulan Ramadan, di mana kita sebentar lagi itu akan Idul Fitri lah gitu, Hari Raya Idul Fitri, dan akan mendapatkan THR. Dan yang kelima itu ada bonus tahunan. Nah, bonus tahunan atau JASPROD, jasa produksi ini kita dapatkan di akhir tahun. Kita melihat seberapa banyak keuntungan dari perusahaan tersebut dan akan dibagi untuk setiap karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Dari segi kesehatan juga kita dijamin oleh perusahaan, oleh pemerintah juga. Yang pertama kita mendapatkan BPJS Kesehatan. Ini sama mungkin seperti perusahaan swasta ataupun multinasional. Yang kedua, ini merupakan suatu kelebihan perusahaan BUMN dan tidak semua perusahaan itu ada gitu. Seperti swasta juga belum tentu ada, di mana memiliki asuransi kesehatan swasta. Jadi ada double asuransi kesehatan, yang pertama BPJS dan yang kedua itu asuransi kesehatan swasta. Nah, ini yang menjadi suatu daya jual yang mungkin teman-teman akan sangat menarik gitu. Waktu kerja yang jelas. Mungkin teman-teman udah pernah ngeliat ya di luar sana, di konten-konten TikTok, di Instagram, bahwasannya itu ada teman-teman kita di luar sana jam kerjanya itu nggak sesuai. Misalkan dari jam 4 itu jam normalnya, tetapi disuruh lembur sampai jam 10 malam gitu. Dan juga ketika pengajuan cuti disuruh bawa laptop gitu kan, ya sehingga jam kerjanya nggak jelas. Kalau di perusahaan BUMN sudah dipastikan jam kerjanya itu jelas dari jam 8 sampai jam 5 dan juga ketika cuti ya benar-benar cuti gitu, nggak perlu harus bawa laptop dan juga nggak harus diganggu. Oke, next. FHCI. Nah, ini merupakan Forum Human Capital Indonesia yang merupakan wadah yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia, khususnya di badan usaha milik negara. Nah, di mana di sini ada program-program yang dilakukan oleh FHCI itu sendiri, termasuk salah satunya itu adalah program perekrutan bersama BUMN atau yang sering kita kenal dengan RBB, di mana tiap tahun udah dilaksanakan seperti yang
telah saya lalui di tahun 2022 dan sebelumnya ada di tahun 2019. Dan untuk saat ini juga di tahun 2025 kembali ada program RBB tersebut. Oke, lanjut Kak. Untuk bab yang kedua kita akan memasuki pengenalan tahapan dari rekrutmen bersama. Untuk rekrutmen BUMN itu sendiri sebenarnya ada dua jalur. Dua jalur masuk, yaitu yang pertama rekrutmen internal, di mana ini rekrutmen yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri itu secara internal. Jadi perusahaan itu yang menyiapkan untuk rekrutmen, yang mewawancarai, yang membuat soal. Sedangkan kalau misalkan jalur satu lagi, Forum Human Capital Indonesia, itu diwadahi oleh FHCI untuk proses seleksi rekrutmennya tersebut. Perbedaannya itu sendiri, izin, perbedaannya itu sendiri, kenapa sih dari teman-teman lebih antusias ketika ada rekrutmen RBB gitu, rekrutmen bersama dibandingkan rekrutmen internal. Padahal secara faktanya di lapangan, rekrutmen internal itu lebih mudah untuk kita dapatkan, untuk kita masuki dibandingkan rekrutmen bersama. Tetapi walaupun sulit, tentu kita bisa gitu. Bukan berarti sulit tapi kita nggak bisa, tapi bisa. Nah, untuk yang internal itu sendiri, kelebihannya itu nggak banyak orang yang tahu. Tapi karena nggak banyak orang yang tahu, bisa jadi teman-teman sekalian juga nggak tahu kalau misalkan perusahaan itu ada rekrutmen. Itu jadi plus minusnya, saingannya lebih sedikit, tetapi negatifnya belum tentu teman-teman tahu di perusahaan itu ada rekrutmen. Sedangkan HPCI, itu semua orang di Indonesia ini akan mengetahui bahwasannya itu ada rekrutmen tersebut. Dan kelemahannya itu sendiri, saingan kita ketika memasuki perusahaan tersebut akan makin banyak. Contoh saja ketika saya di tahun 2022, itu ada sekitar 1.000 pendaftar di perusahaan yang saya tuju. Dan ketika ada pengumuman, ternyata cuma 4 orang yang diterima. Jadi 4 banding 1.000. Jadi itu perbandingannya ketika ada rekrutmen FHCI. Tapi setiap perusahaan itu sendiri kuotanya itu berbeda-beda. Jadi teman-teman juga sekalian harus mengetahui dulu kuota kebutuhan dari setiap perusahaan itu lebih banyak yang mana gitu. Sehingga ketika kita melamar, tentu peluang yang akan kita dapatkan juga semakin besar. Lanjut. Ini ada beberapa tahapan rekrutmen bersama BUMN. Yang pertama itu tentu ada registrasi online. Yang kedua seleksi administrasi. Yang ketiga itu ada tes kemampuan dasar, tes wawasan kebangsaan, bahasa Inggris, learning agility, dan core value BUMN. Dilanjut dengan tes kemampuan bidang, di mana ini merupakan tahapan yang sudah dilakukan seleksi di perusahaan masing-masing. Dan tesnya juga itu sesuai dengan posisi yang dilamar gitu. Dan dilanjutkan dengan interview. Yang kelima itu ada medical check up dan yang keenam itu ada bela negara dan inaugurasi. Untuk timeline dan tahapan rekrutmen bersama BUMN dari tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 mungkin nggak beda jauh, tetapi hanya sedikit perbedaan. Di sini bisa kita lihat untuk tahun 2025 itu kita mulai ada tes wawasan kebangsaan, kemudian juga ada learning agility. Sedangkan untuk di tahun 2022 dan 2023, sepertinya yang saya ingat sih belum ada untuk tes wawasan kebangsaan dan learning agility-nya mungkin udah ada, tapi masih dibalut dalam soal psikotes. Bukan ada tes khusus untuk learning agility. Nah, untuk wawasan kebangsaan ini sendiri mungkin disamakan seperti ASN ataupun CPNS, di mana itu kita mulai ada tes wawasan kebangsaan untuk menilai tingkat nasionalisme kita, tingkat pengetahuan kita terhadap pengetahuan kewarganegaraan. Di sini ada tips and triknya untuk rekrutmen bersama BUMN, di mana tadi saya udah cerita nih, betapa susahnya gitu kan. Betapa susahnya, tetapi ketika
kita jalani, kita lewati tiap tahapan itu ternyata nggak terlalu susah gitu, nggak terlalu sulit seperti apa yang kita bayangkan. Jadi ibaratkan kita mendaki sebuah gunung gitu. Ketika kita melihat dari bawah itu mungkin akan susah untuk mendaki, tetapi ketika kita udah di atas, ketika kita udah meraih puncaknya, kita akan melihat prosesnya itu yang begitu indah, sama seperti rekrutmen bersama ini. Untuk tipsnya itu sendiri, kita harus mempersiapkan beberapa berkas untuk melamar atau apply. Yang pertama itu kita mempersiapkan CV, sertifikat pendukung, dan berkas-berkas yang kita miliki. Misalkan kita memiliki sertifikasi ataupun pernah memenangkan suatu perlombaan, bisa kita masukkan. Yang kedua tentu saja belajar. Kita belajar psikotes, TOEFL untuk bahasa Inggris, tes kemampuan bidang, wawasan kebangsaan, dan lain-lain. Yang ketiga, kita persiapkan mental. Ketika kita akan menghadapi tes, tentu mental kita harus sudah siap nih. Kita harus sudah siap bahwasanya kita harus menjawab setiap pertanyaan dengan baik. Yang keempat, manajemen waktu. Kita harus dapat membagi waktu kita, baik itu kesibukan sehari-hari, waktu untuk belajar, dan waktu untuk tesnya juga. Dan yang terakhir itu, yang perlu kita persiapkan adalah fisik. Percuma ketika empat tadi kita udah siapkan, tetapi fisik kita tidak siap, ternyata kita sakit. Ternyata kita nggak bisa juga menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada itu dengan maksimal. CP itu merupakan berkas yang disiapkan yang berisi tentang riwayat hidup untuk rekruter dapat mengenal diri kita secara singkat dari tulisan tersebut. Nah, CP seperti apa sih yang dilirik oleh seorang rekruter yang menarik? Ini merupakan dari hasil yang didapatkan bukan dari saya, tetapi dari teman-teman HRD dari berbagai perusahaan. Ternyata teman-teman HRD itu lebih menarik 90% terhadap CP yang berformat ATS friendly. Dan hanya 10% CP-CP yang CP kreatif yang dilirik oleh teman-teman HRD di setiap perusahaannya. Di sini ada contoh nih, ada dua CP di mana yang pertama, yang 01 ini merupakan format CP ATS friendly dan yang 02 itu merupakan format CP kreatif. Oke, next. Ini tips sentrik ketika kita akan menghadapi rekrutmen bersama. Yang pertama itu adalah latihan. Lakukan dalam rentang waktu yang cukup lama. Jadi ketika kita akan mengikuti tes, misal 1 minggu lagi kita akan mengikuti tes. Jangan H-3 gitu, jangan H-2, tetapi kita persiapkan sedini mungkin. Yang kedua itu lakukan secara berulang. Ketika kita sudah merasa bisa pada soal ini, jangan kita tinggalkan, tetapi kita ulangi secara terus-menerus sampai kita benar-benar paham dan benar-benar mampu untuk menghadapi jenis soal yang ini. Yang ketiga, tidak masalah, singkat. Misalkan hanya 10 menit, tetapi 10 menitnya dilakukan secara rutin dalam 1 hari. 10 menit pertama di pagi hari, 10 menit lagi di 2 jam kemudian, 10 menit lagi di 2 jam kemudian lagi. Lakukan secara rutin. Yang keempat, belajar di jam yang tepat. Jangan di jam-jam yang kita ngantuk itu. Misalkan di jam 1 siang, di jam 10 malam ke atas. Itu biasanya belajarnya nggak maksimal. Diusahakan belajar di jam-jam yang tepat, terutama subuh. Jadi ke subuh ketika bangun tidur itu masih fresh. Otak kita masih memiliki daya ingat yang sangat kuat. Jadi usahakan belajar di jam-jam yang tepat. Yang kelima, seimbangkan antara belajar dengan waktu istirahat. Karena percuma aja nih, lagi-lagi saya bahas masalah istirahat. Karena percuma kita belajar mati-matian sampai tengah malam. Kalau misalkan badan kita tetap kurang istirahat, akhirnya sakit, kita gagal gitu. Percuma aja kita sudah melalui proses-proses yang lain, tetapi fisik kita nggak siap, itu akan berakhir dengan kegagalan juga akhirnya. Yang keenam itu carilah motivasi dalam belajar. Karena saya juga pernah merasakan bosan dalam belajar gitu. Tetapi ketika bosan, kita harus mencari motivasi, apa sih tujuan kita belajar? Apa sih tujuan kita untuk lulus di BUMN ini? Apa target yang harus kita capai gitu.
Jadi kita harus memiliki motivasi sehingga akan meningkatkan, akan memotivasi diri kita untuk mencapai tujuan tersebut. Lanjut. Untuk time management ini merupakan salah satu faktor yang penting juga untuk kita, di mana kita harus bisa membagi waktu dengan pekerjaan. Kalau misalkan teman-teman udah kerja, kemudian dibagi juga dengan waktu belajar, waktu istirahat, dan jadwal tes. Di sini mungkin untuk mahasiswa yang fresh graduate, mungkin untuk yang pertama pekerjaan bisa di skip, tetapi yang harus dibagi adalah belajar, istirahat, dan jadwal tes. Tentu saja kita harus belajar, tetapi belajar ini harus kita tekuni dan kita harus bagi, menyempatkan waktu untuk belajar. Sedangkan untuk istirahat juga kita perlu. Dan ketika kita sudah membagi waktu di atas, tentu harus kita meluangkan jadwal tes. Karena percuma saja kita udah belajar, udah punya waktu istirahat, tetapi kita tidak mengikuti tes. Itu sama saja nihil gitu kan. Oke, next saja. Untuk fisik dan mental, kalau untuk mental, biasanya yang saya lakukan adalah dengan cara terbiasa dengan segala situasi. Maksudnya di sini, ketika saya belajar dengan adanya stopwatch. Jadi ketika mengerjakan soal, saya pasang stopwatch. Jadi ketika waktunya habis, saya sebisa mungkin sudah menjawab semua persoalan yang ada gitu. Soal yang ada udah terjawab semua dan harus bisa membagi waktu dengan jadwal yang ada gitu. Ketika saya pasang stopwatch berarti kita bisa memantau nih, memantau waktu yang sudah berjalan. Itu yang saya lakukan ketika saya belajar. Dan untuk fisik itu sendiri, lakukan olahraga agar tubuh selalu fit dan ideal. Jadi fisik ini juga kita berguna untuk medical check up sebenarnya. Jadi ketika fisik ini kita bagus akan pengaruh ke medical check up dan juga akan mempengaruhi dengan kebugaran tubuh sehingga kita akan lebih siap untuk mengikuti rekrutmen bersama ini. Untuk tes kemampuan dasar atau TKD, ini yang harusnya kita lakukan adalah latihan secara terus-menerus sebelum memulai tes. Yang kedua, jangan terfokus pada soal yang sulit. Mungkin teman-teman ketika ada soal nih, di satu soal, oh ternyata sulit. Dan kita hanya fokus mengerjakan soal itu sampai kita mendapatkan jawaban. Sehingga soal-soal selanjutnya itu kita akan terlena ataupun kita nggak memiliki waktu lagi untuk menjawab soal-soal selanjutnya. Ini yang kebanyakan dari teman-teman lakukan dan merupakan salah satu kesalahan besar ketika menghadapi tes. Karena ini bukan hal yang sepele ya. Karena banyak juga teman saya pengalaman itu gagalnya itu ketika di tes tertulis karena fokus hanya pada soal yang sulit. Sehingga waktunya habis, tidak bisa mengerjakan soal-soal yang selanjutnya. Yang ketiga, kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Keempat, fokus dan sabar dalam mengerjakan soal. Yang kelima, kombinasikan dalam membaca soal dan pilihan jawaban. Jadi ketika kita membaca soal, silakan dilihat dulu A, B, C, D-nya. Ketika sudah kita merasa menemukan jawaban yang tepat, yang sesuai dengan pertanyaan, maka langsung kita jawab gitu. Yang keenam, istirahat yang cukup sebelum mengerjakan tes. Ada tes kemampuan bidang, tujuannya itu sendiri untuk mengukur penguasaan terhadap bidang yang kita lamar. Yang kedua, pemahaman materi dan penerapan di lapangan. Jadi untuk di sini tes kemampuan bidang itu tujuannya itu dilakukan oleh user, oleh perusahaan itu untuk mengetahui seberapa pahamnya kita, seberapa kita bisa penguasaan terhadap bidang yang kita lamar. Misal, si A melamar sebagai seorang marketing. Tentu kita harus mempersiapkan si A harus mempersiapkan untuk menjadi seorang marketing. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang marketing dan pemahaman-pemahaman materi terhadap dunia marketing harus dipahami. Untuk tips and triknya itu sendiri, pastikan posisi yang dilamar itu sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Karena percuma saja kalau misalkan kita nggak paham tentang bidang tersebut, ketika kita akan tes kemampuan bidang, kita bingung. Ketika kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita nggak bisa jawab karena kita nggak menguasai bidang tersebut. Yang kedua, belajar dengan refresh kembali pengetahuan lama. Yang ketiga,
Tidak terfokus dengan soal yang sulit dan kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Yang keempat, ini merupakan poin yang saya sangat terapkan ketika saya mengikuti rekrutmen bersama di tes kemampuan bidang ataupun interview di tahun 2022. Untuk pengetahuan yang saya miliki, jadi dari persoalan itu saya sangkut pautkan dengan penerapan di lapangan. Misalkan untuk di dunia pertambangan, untuk cycle time. Cycle time itu apa sih? Itu kaitannya di lapangan saya jelaskan. Oh, waktu yang kita gunakan ketika ada bla 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 gitu. Jadi ketika kita menjawab suatu pertanyaan, sebisa mungkin kita itu harus ada penerapan di lapangan, termasuk untuk teman-teman yang eh, dunia marketing, dunia perakuntansian, kita sangkut pautkan. Untuk yang pengetahuan yang kita tahu secara materi, kita sangkut pautkan dengan dunia yang ada di lapangan. Karena ini merupakan yang menjadi hal penting bagi teman-teman HRD sana untuk menilai ataupun user untuk menilai seberapa paham teman-teman dalam bidang yang akan dilamar. Jadi sebisa mungkin harus diaplikasikan penerapannya di lapangan. Next. Untuk interview sendiri di sini ada tips and triknya juga. Yang pertama cari tahu tentang perusahaan yang dilamar. Ketika kita akan melakukan interview, itu biasanya ada interview user dan interview HRD. Biasanya itu akan ditanya, ceritakan tentang yang Anda ketahui tentang perusahaan kami. Nah, di sinilah fungsinya kita mengetahui atau mencari tahu terlebih dahulu perusahaan yang akan kita lamar. Yang kedua, mencari tahu pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh HRD ataupun user, itu bisa kita tanya mungkin dari pengalaman kita dari interview sebelumnya, ataupun dari senior kita, ataupun dari teman, kita saling sharing. Oh, pertanyaan biasanya yang ditanyakan oleh HRD itu seperti apa gitu. Yang ketiga, mempersiapkan penampilan. Terkadang teman-teman sering melihat pamflet atau flyer yang bertuliskan berpenampilan menarik. Di sini berpenampilan menarik itu bukan selalu diartikan dengan good looking, tetapi bisa juga diartikan dari segi penampilan, baik itu baju, rambut, ataupun kerapian lainnya. Jadi sering kita dengar first impression lah. Kesan pertama ketika si HRD ataupun user melihat kita dari segi penampilan itu nggak selalu dari good looking, tetapi juga dari segi penampilan ataupun kerapian kita. Yang keempat, berlatih berbicara. Untuk saya biasanya melakukan interview ini biasanya latihan sama teman, saling tanya jawab, ataupun melakukan latihan bicara di depan cermin. Yang keenam, ketika tidak tahu jawaban atas pertanyaan yang diberikan, mohon jangan asal menjawab. Tapi bisa kita lakukan dengan cara, baik Pak, untuk pertanyaan ini mungkin saya akan mencari tahu lebih dalam. Saya hanya mengetahui sekedar ini. Saya tidak belum mengetahui secara detail, tapi setelah ini akan saya cari tahu dan saya akan memberikan jaminan ketika kedepannya saya akan memiliki pengetahuan yang lebih luas terhadap pertanyaan ini. Mungkin bisa teman-teman jawab ketika nggak paham, jangan asal jawab, tetapi berikanlah suatu komitmen terhadap si user ataupun yang interview kita, bahwasan kita akan berkomitmen untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang ketujuh, ketika kita disuruh perkenalan diri, lakukan personal branding. Jadi ketika kita diberikan pertanyaan misalkan, silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkanlah secara singkat, tetapi kita dapat membangun personal branding kita. Misalkan ketika kita interview, kita menjelaskan tentang background pendidikan kita, tentang sertifikasi yang kita miliki, tentang achievement yang pernah kita capai. Nah, apa aja sih yang nggak butuh itu seperti misalnya itu hobi. Kita nggak perlu menceritakan hobi kita ketika memperkenalkan diri. Cukup lakukan personal branding yang mampu membuat kita itu menarik di mata yang melakukan wawancara tersebut. Yang kedelapan, siapkan pertanyaan untuk rekruter. Jadi untuk yang pewawancara itu biasanya akan lebih senang ketika kita sudah menyiapkan pertanyaan. Itu sebagai salah satu feedback yang bisa kita lakukan setelah pewawancara itu menanyakan beberapa pertanyaan kepada kita. Misalkan contohnya kita bisa tanyakan,
ini perusahaan untuk budaya kerjanya bagaimana, mungkin jam kerjanya bagaimana, terus juga uh, mungkin yang secara lebih mendetail, mungkin di sini apakah udah melakukan kegiatan ini ataupun sudah melakukan tingkatan ini dan bisa kita lanjutkan dengan kita memberikan arahan ataupun saran dan masukan terhadap yang belum dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kesembilan, berikan ucapan terima kasih setelah interview dilakukan. Dan yang terakhir, bangun koneksi dengan yang mewawancarai kita atau recruiter dengan cara, misal kita, belum ada pengumuman, kita bisa memfollow up, baik itu melalui email ataupun WhatsApp, dan kita membangun koneksi. Kalau misalkan tidak lulus di tahap tersebut, kita jadikan koneksi buat diri kita sendiri untuk lebih mengenal atau menjadi koneksi kita, jadi link kita istilahnya, menjadi koneksi ketika kita akan melakukan interview lagi atau akan melakukan tes lagi ke depannya. Oke, next. Ini untuk medical check up, itu biasanya dilakukan untuk mengetahui fisik dan kesehatan dari seorang pelamar. Tips and triknya itu lakukan olahraga rutin menjelang MCU, rajin berpuasa menjelang MCU, di mana puasa ini fungsinya itu untuk menurunkan gula darah, kolesterol, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya itu lakukan pengecekan fisik sebelum dilakukan MCU. Ini kalau misalkan kita memiliki kesempatan untuk melakukan pengecekan fisik terlebih dahulu, sebaiknya dilakukan. Tetapi kalau misalkan teman-teman udah yakin, udah merasa sehat, nggak ada gangguan apapun, untuk poin ini mungkin nggak harus dilakukan. Selanjutnya, idealkan berat badan. Terkadang untuk hasil MCU itu akan ada note obesitas ataupun overweight, sehingga akan mempengaruhi dari hasil MCU kita. Jadi sebisa mungkin idealkan berat badan. Selanjutnya itu segera lakukan pengobatan jika merasa terdapat sakit sehingga ketika MCU dalam keadaan prima. Yang mengetahui kondisi kita itu sendiri sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita merasa ada yang sakit gitu atau ada yang merasa ada yang salah dalam diri kita, sebisa mungkin langsung kita ke dokter gitu untuk masa penyembuhan dari apa yang kita rasakan tersebut. Dan yang terakhir tentu saja istirahat yang cukup. Karena dari pengalaman teman-teman saya yang melakukan medical check up, itu ketika kurang istirahat itu akan pengaruh ke darah. Jadi tekanan darahnya akan tinggi ataupun tekanan darahnya akan menjadi lemah. Denyut jantung itu akan sangat mempengaruhi ketika teman-teman kurang istirahat ketika akan melakukan medical check up. Oke, lanjut. Ini bela negara, salah satu rangkaian yang dilakukan dalam proses rekrutmen bersama. Untuk tips and triknya mungkin sama aja kayak persiapan fisik tadi, persiapkan diri dan mental, jaga kesehatan, lakukan olahraga rutin, dan istirahat yang cukup. Lanjut. Di sini mungkin teman-teman udah nunggu-nunggu nih, mana sih contoh untuk soal rekrutmen bersama. Di bab 4 ini langsung aja kita bahas. Untuk langkah pertama itu ini wajib sih. Nggak mungkin teman-teman bisa lakukan psikotes, lakukan TKD ataupun TKB tanpa registrasi dulu. Jadi yang pertama itu harus kita registrasi online dan seleksi administrasi. Untuk pendaftaran sendiri, lakukanlah di website yang resmi karena banyak teman-teman di luar sana terkena phishing ataupun penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen bersama BUMN ataupun perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi ketika kita mendapatkan email atau kita akan melamar di suatu perusahaan, pastikan domainnya itu sesuai. Jadi jangan asal kita mengklik suatu link, karena itu bisa jadi jebakan buat kita sendiri. Yang kedua, membuat akun. Tiga, upload foto dan lengkapi data diri. Yang keempat, upload berkas-berkas yang diperlukan. Yang kelima, pilih formasi dan perusahaan yang ingin dilamar. Untuk formasi ini sendiri di tahun 2022, sebenarnya masih diperbolehkan memilih tiga. Seperti layaknya proses seleksi kuliah, SBMPTN, itu masih diperbolehkan tiga formasi, tiga perusahaan, tiga posisi. Tetapi untuk di tahun 2023 sampai ke tahun 2024 dan kemungkinan juga di tahun 2025
Formasinya itu hanya diperbolehkan satu formasi, satu posisi, dan satu perusahaan. Jadi benar-benar teman-teman harus selektif dalam memilih formasi tersebut. Untuk tips and triknya, yang pertama daftarlah formasi dan perusahaan yang dituju dengan kualifikasi sesuai dengan background yang kita miliki. Yang kedua, pastikan berkas-berkas yang kita kumpulkan telah lengkap. Yang ketiga, buatlah CV semenarik mungkin dan lengkapkan atau lampirkan berkas-berkas pendukung lainnya. Yang keempat, jangan lampirkan berkas yang tidak diperlukan dan tidak menunjang posisi yang ingin kita lamar. Misalkan kita melamar sebagai posisi marketing, tetapi yang kita lampirkan adalah sertifikasi dunia olahraga. Kan itu kurang mendukung. Jadi sebisa mungkin yang mendukung sertifikasi tersebut yang dilampirkan. Next. Oh, asik. Baik, sepertinya Kak Soninya sedang terkendala ya, terkendala jaringan. Buat teman-teman semuanya dan kakak-kakak semuanya untuk tetap standby ya, kita Kak Sony akan segera bergabung kembali kok. Oke. Sembari kita menunggu Kak Sony yang sedang perbaikan ya terhadap sistemnya, kami ingatkan kembali, Suci ingatkan kembali bahwasanya jangan lupa untuk memposting kita pada hari ini akan tuliskan captionnya yang menarik. Dan jangan lupa untuk tag ke Instagram kita @generasi_digital_intelektual dan juga nggak lupa ya boleh juga untuk di tag ke Instagramnya Duta Digital Generasi Digital Intelektual dan boleh juga nanti kita buat follow-followan IG ya semuanya kakak-kakak GDI nanti kita list aja di grup kita link-link Instagramnya masing-masing supaya semuanya bisa makin kenal. Dan juga untuk absensinya ya, kakak-kakak semuanya jangan lupa untuk diisi absensinya, nanti nggak dapat sertifikat loh. Jangan lupa untuk mengisi ya. Oke. Sorry tadi sedikit ada gangguan ya, gangguan sinyal tadi. Baik, Kak Sony nggak apa-apa, Kak. Sekarang udah aman ya, Kak? Aman. Aman. Oke, lanjut, Kak. Kita lanjut ya untuk soal nomor 2 sendiri. Manakah yang tidak termasuk dengan kelompoknya? Bisa kita baca di sini pilihan A, B, C, dan D-nya, di mana A, B, C, D ini sama-sama merupakan tarian. Dan yang paling beda sendiri adalah E, angklung, merupakan alat musik. Sedangkan yang nomor 3, ini contohnya itu rektor. Rektor ini sama seperti kepala sekolah, tapi beda tingkatan, universitas dan tingkat. Sedangkan di sini ada kata dosen, di mana yang paling sebanding atau sama tingkatannya dengan dosen adalah guru. Jadi jawabannya adalah B. Untuk nomor 4 sendiri,
Mukjizat. Mukjizat ini ada kerama, kekuatan, kesaktian, ilmu gaib. Di sini ada berarti sinonim. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, baca soal dan baca jawaban. Di mana yang paling tepat itu untuk mukjizat adalah karoma, yaitu C. Sedangkan untuk contoh soal perhitungan, di sini ada soal nomor 5, 6 dikali 7 dibagi 3. Di sini ada penjelasannya. Bahwasanya itu untuk perkalian dan pembagian itu adalah yang paling utama kita lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan ataupun pengurangan. Sehingga jawabannya adalah 9. Untuk nomor 6 mungkin sama ini penjelasannya juga ada. Di sini mungkin teman-teman bisa cari referensi di luar lagi atau nanti bisa ikut tryout ya di GDI. Mungkin Kak Suci ataupun Mas Fadil mungkin setelah ini akan menginformasikan perihal tryout tersebut karena ini merupakan salah satu langkah juga buat teman-teman untuk belajar. Semakin banyak kita latihan terhadap soal, maka semakin banyak juga kita akan memiliki peluang untuk dapat lulus di suatu rekrutmen. Oke, next saja. Di sini sama untuk contoh soal di sini lebih tepatnya itu adalah kesimpulan. Jadi ketika harga X merupakan harga 1 kilo semen dan Y adalah harga 1 kilo paku, maka jadi dicari kesimpulannya. Jadi dari pertanyaan ini kita tidak dapat menarik kesimpulan sehingga jawabannya adalah E. Karena tidak dapat ditarik kesimpulan dikarenakan nilai X dan Y tidak diketahui sehingga menyebabkan harga 1 kilo semen dan 1 kilo paku tidak dapat diketahui. Nah, untuk nomor 8 ini juga soal perhitungan dan untuk nomor 9 ini kesimpulan. Jadi kita baca dulu soalnya dan sambil kita baca juga jawabannya, dicari kesimpulan yang paling tepat dari statement ataupun kalimat yang sudah ada pada soal tersebut. Next, Kak. Untuk core value BUMN, kita tahu ya untuk semboyan akhlak gitu dari setiap ketika kita tes pasti keluar nih tentang core value BUMN karena ketika kita masuk di perusahaan BUMN benar-benar nilai BUMN berupa akhlak harus diterapkan di dalam kegiatan ataupun dalam pekerjaan kita. Lanjut, Kak. Lanjut. Di sini biar pasti ada soal nomor 1 ini pasti ada di setiap rekrutmen BUMN. Manakah akhlak yang benar? Jadi teman-teman harus tahu apa itu akhlak, singkatan dari akhlak, panjangnya itu apa, dan yang paling tepat adalah C, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi soal nomor 1 ini sudah dipastikan pasti masuk di setiap rekrutmen pada tes core value BUMN. Dan yang kedua ini soalnya manakah yang bukan bagian dari akhlak. Lagi-lagi kita dituntut harus tahu apa itu akhlak. Dan di sini yang bukan adalah B. Dan nomor 3, di sini diminta adalah urutan. Jadi ketika tahu akhlak itu apa, sebisa mungkin dan harus sih, bukan lagi sebisa mungkin tapi harus kita tahu yang mana lebih dulu. Akhlak itu apa gitu, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, selain itu juga untuk soal-soal selanjutnya itu biasanya itu akan lebih mengarah ke kehidupan kita sehari-hari. Contoh kegiatan amanah apa gitu, loyal bagaimana, kolaboratif bagaimana. Jadi sebisa mungkin teman-teman terapkan lagi-lagi nilai akhlak ini di kehidupan sehari-hari, di kehidupan dunia kerja, sesama antar manusia ataupun teman gitu. Oke, lanjut aja. Tes wawasan kebangsaan ini kita sama ya, mungkin teman-teman ada yang udah pernah tes menjadi ASN, menjadi CPNS, ataupun sudah pernah mengikuti rekrutmen bersama BUMN sebelumnya. Jadi tes wawasan kebangsaan ini tentang kewarganegaraan, seberapa tahu kita terhadap kebangsaan untuk menilai tingkat nasionalisme kita. Misalkan contoh nomor 1, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip dasar sila ini adalah tentu ketika sudah bahas masalah ketuhanan, kita langsung ingat itu adalah Pancasila sila yang pertama.
Jadi yang membahas masalah ketuhanan itu adalah B, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketika di sini adalah Pancasila. Seperti yang kita tahu juga Pancasila ini merupakan lambang atau ideologi kita. Jadi kita harus menghafal. Yang pertama itu sila-sila. Dari sila pertama sampai sila kelima kita harus hafal. Dan dilanjutkan dengan lambang. Lambang yang ada pada burung Garuda. Yang di dadanya itu harus kita hafal juga. Serta yang terkadang teman-teman sepelekan, jumlah bulunya, terus juga jumlah ekornya, itu harus teman-teman ketahui juga. Karena biasanya itu di tes wawasan kebangsaan itu akan masuk. Karena itu akan mengukur seberapa paham kita terhadap ideologi Pancasila. Dan selanjutnya itu akan ada pertanyaan tentang UUD 1945, kemudian tentang bentuk negara kesatuan RI gitu, NKRI. Dan salah satu ancaman-ancaman terhadap NKRI, misalkan di sini ada radikalisme, dan yang nomor 5 ini prinsip demokrasi, di mana bahwasanya itu negara kita menjunjung tinggi prinsip demokrasi tersebut. Dan soal-soal mengenai wawasan kebangsaan lainnya mungkin teman-teman bisa cari referensi lain baik di internet ataupun dari buku-buku lain ya. Oke, next saja Kak. Ini contoh soal learning agility test. Untuk contoh nomor 1 ini ketika mengalami salah paham dengan teman maka Anda akan ini merupakan tes kepribadian untuk mengetahui kepribadian kita seberapa baik kepribadian kita. Kalau ini mungkin lebih mengarah kita menanamkan ke dalam diri kita bahwasanya itu kita harus memilih ataupun tindakan yang baik ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi. Jadi di sini kepribadian kita itu bisa kita perbaiki mungkin kalau misalkan kita hanya belajar learning agility test, mungkin kita akan sebatas tahu. Tetapi kalau misalkan kita itu sudah menanamkan untuk perbaikan terhadap diri kita, itu akan mempengaruhi juga ketika wawancara. Jadi ketika wawancara nanti, yang si pewawancara itu akan mengetahui sikap sikap asli kita, sifat asli kita itu akan diketahui dari mungkin dari pertama kali kita bertatap muka ataupun dari pertama kali cara kita berkenalan itu akan ketahuan. Jadi untuk tipsnya itu sendiri sebisa mungkin kita perbaiki diri kita. Misal yang biasanya kita bangun siang, kita usahakan untuk bangun pagi. Karena itu sebenarnya kalau seorang psikolog itu akan mengetahui dari gelagat ataupun yang kita lakukan ketika interview itu akan ketahuan juga. Jadi percuma ketika kita di learning agility testnya kita mampu, kita lewat, tetapi ketika wawancara kita gagal, ada baiknya kita bukan cuma belajar, tetapi kita menerapkan pribadi kita untuk menjadi lebih baik. Oke, next saja. Tentu kita akan menghadapi tes bahasa Inggris. Mungkin teman-teman bisa belajar dari TOEFL, latihan dari TOEFL online lah yang bisa kita dapatkan secara gratis ataupun berbayar di luar sana dan ataupun bisa belajar dari buku. Ini untuk contoh nomor 1. Your doctor will operate on tomorrow morning. See, blank blank blank, have a good rest tonight. The doctor said. Di sini ada kata yang harus kita garis bawahi. The doctor said. Untuk penjelasannya sendiri, ini merupakan suatu keharusan yang dilakukan bahwa anak perempuan tersebut wajib beristirahat malam ini dikarenakan harus menjalankan operasi keesokan harinya. Jadi di sini ada the doctor said yang berarti ini merupakan suatu keharusan dan ada the doctor said juga menjadi penjelas bahwasannya ini hal yang sudah terjadi. The doctor said berarti dokternya udah berbicara, udah mengatakan. Yang pasti jawabannya itu adalah suatu keharusan dan dalam bentuk kata kerja kedua, bukan kata kerja yang pertama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Untuk nomor 2 ini waktu. Bisa dipastikan juga untuk soal tentang waktu ini pasti akan masuk di setiap pertanyaan bahasa Inggris.
baik itu tuple ataupun rekrutmen bersama. Jadi ini untuk waktu ada Monday, 5 o'clock. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus tahu pasangannya. Dan di sini yang paling tepat adalah D, on Monday dan at 5 o'clock. Jadi sebisa mungkin teman-teman paham untuk yang masalah waktu ini. Karena ini bisa dipastikan di setiap tes bahasa Inggris, di setiap tes TOEFL, itu pasti akan muncul. Dan yang ketiga ini sendiri, the all distributor delivery was blank blank blank, then the new one. Di sini ada kata then yang artinya pembanding. Di sini yang paling tepat untuk pilihannya fast, faster, fastest, more fast. Sedangkan di sini adalah patokannya adalah then, artinya pembanding. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B atau faster. Oke, next. Nomor 4 sama, kita harus uh, paham dengan kosakata yang akan kita jawab. Di sini jawaban yang paling tepat adalah B, responsibility. Di sini ada penjelasannya. Dan untuk nomor 5, ini sering teman-teman menghabiskan banyak waktu di nomor 5. Ini reading text. Jadi ketika kita mendapatkan soal reading, biasanya teman-teman akan terpaku membaca semua teks yang ada. Sedangkan tipsnya itu nggak harus kita membaca teksnya. Yang penting itu kita membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Misalkan nomor 5, what is the topic of the paragraph? Jadi yang ditanya itu cuma topiknya, inti dari paragraf tersebut. Dan biasanya untuk paragraf itu intinya itu terdapat kalau enggak di awal, pasti di akhir. Jadi cukup teman-teman membaca di awal paragraf ataupun di akhir. Misal dibaca di sini, Montana and Wyoming, a cowboy's life is harder in the winter than in other season. Langsung dapat jawabannya C, the life cowboy trope of the year. Jadi kehidupan seorang cowboy gitu. Jadi teman-teman nggak harus membaca secara keseluruhan dari text reading, tapi cukup baca di awal atau di akhir. Sedangkan di sini awal udah ketemu, di akhir nggak ada membahas tentang kehidupan dari koboi tadi. Jadi cukup baca di awal ataupun di akhir, nggak harus keseluruhan teks itu dibaca. Oke, next. Di sini ada quotes ya, quotes of the day lah, sebagai reminder buat kita semua. Ini kalimat dari bukan dari saya tapi dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Mungkin ini jadi penutup dari sesi kita hari ini, di mana ini merupakan penyampaian terakhir dari saya dan dilanjutkan mungkin ke sesi selanjutnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Suci. Baik, terima kasih Kak Sony. Materinya luar biasa sekali. Sudah lengkap sekali kita sampai diberikan contoh soal nih pada hari ini. Dan juga sudah diberikan tips dan triknya yang tentunya juga sangat luar biasa. Sampai ke hal-hal yang terkadang kita anggap sepele, kita anggap hal-hal yang simpel, hal-hal kecil. Tapi justru hal-hal tersebutlah adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, buat teman-teman, seperti kembali kata pepatah itu malu bertanya sesat di jalan, kalau diam-diam hari ini nanti menyesal kemudian. Jadi selanjutnya, biar nggak tersesat di jalan, ini menuju rekrutmen bersama BUMN. Selanjutnya kami silakan untuk teman-teman, para peserta yang sudah hadir pada hari ini, apabila yang mempunyai pertanyaan, kami buka sesi tanya jawab untuk teman-teman sekalian. Silakan raise hand. Untuk yang mau bertanya, boleh raise hand. Ayo yang mau bertanya, silakan. Halo Kak Suci. Hai. Boleh saya Halo, bertanya? boleh silakan. Oke, terima kasih kepada Mas Sony. Ilmunya sangat bagus sekali dan berdaging banget ya materinya. Eh, saya izin untuk bertanya. Oh ya, sebelumnya izin perkenalan diri dulu ya. Saya Adila, salah satu anggota dari generasi digital intelektual juga.
pertanyaan saya itu terkait MCU. MCU-nya itu full body atau tidak full body ya, Mas ya? Terkait MCU-nya tadi. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adila. Kak Sony, apakah mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab aja, Mbak. Mungkin nanti Baik, bakal lupa silakan. gitu kan. Oke, oke, langsung saya jawab ya. Pertanyaan itu MCU apakah itu full body atau enggak? Jadi jawabannya itu tergantung perusahaan. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang memang membutuhkan full body, itu akan full body. Tetapi ada juga perusahaan yang nggak butuh full body. Jadi lebih mengarah ke kesehatan seperti cek darah, cek jantung, tekanan darah, kemudian juga uji lab, cek fisik. Cek fisiknya itu juga terkadang ada perusahaan itu terbatas gitu. Hanya dilihat apakah pernah operasi, apakah pernah ada patah tulang, seperti itu aja. Jadi tergantung ke perusahaannya. Ada beberapa perusahaan yang memang membutuhkan pengecekan secara keseluruhan, tetapi ada juga perusahaan yang enggak. Mungkin hanya cek fisik secara luar aja, pernah operasi atau enggak, pernah patah tulang. Tapi ada juga yang secara keseluruhan, secara menyeluruh, tergantung dari perusahaan yang kita lamar gitu, Kak. Jadi untuk tipsnya juga sih, kalau misalkan untuk MCU ini sendiri, ada baiknya kita tuh memang memastikan semuanya tuh dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi kalau misalkan ada beberapa teman yang merasa ragu untuk dicek, mungkin bisa dipastikan ke teman-temannya yang udah pernah di perusahaan itu ataupun udah eh, bisa mencari tahu dari orang-orang yang kerja di perusahaan itulah apakah tes itu ada tes tersebut di perusahaan tersebut atau enggak gitu. Tetapi setahu saya yang paling umum itu untuk fisiknya itu paling tes buta warna sih. Karena ada beberapa yang teknikal itu wajib nggak buta warna. Karena kita harus bisa membedakan warna yang ada gitu. Karena ketika misalkan untuk yang di PT saya tentang bahan peledak gitu, harus wajib mengetahui nggak boleh nggak buta warna. Ketika kabel itu ada warnanya, ketika salah potong atau salah warnanya itu sangat berdampak gitu. Sama kayak mungkin PLN yang ada warna-warnanya juga. Itu wajib nggak buta warna. Nah, untuk yang patah tulang ataupun pernah dioperasi, itu beberapa perusahaan masih toleransi yang tidak menggunakan fisik lebih banyak ketika bekerja. Jadi beberapa perusahaan itu nggak terlalu menilai dari fisiknya. Dan bahkan untuk yang minus kacamata tuh nggak masalah gitu. Untuk yang minus itu bukan merupakan suatu kekurangan ketika MCU. Biasanya itu akan sangat ditoleransi. Jadi untuk fisik sih lebih mengarah tentang kebutuhan aja sih. Seperti tes buta warna tadi, Kak. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kak Sony. Untuk Kak Adila, apakah sudah cukup Iya, udah cukup. terjawab? Ya, udah cukup. Terima kasih, Mas Sony. Baik. Ya, baik. Terima kasih juga kepada Kak Adila untuk pertanyaannya yang luar biasa. Kak Sony, ini selanjutnya kita ada pertanyaan di kolom chat nih. Suci bacakan ya dari Kak Rika Zulhayana. Pertanyaannya, izin bertanya Kak, untuk website FHCI itu di tahun kakak kemarin, apakah memang belum bisa diakses ketika belum ada jadwal resmi? Jadwal resmi tesnya seperti di tahun ini atau bagaimana Kak? Mungkin bisa kembali dijawab, Kak Sony, untuk pertanyaannya. Atau kita tampung terlebih dahulu. Akses. Dan sedangkan ini kan kita belum ada Mohon maaf, ini sepertinya agak nge-lag. Apakah di Suci aja atau di semuanya juga ini? Iya, nge-lag kayaknya gitu.
Iya. Oke, baik. Ada. Kita tunggu kembali ini pertanyaannya nggak bisa dilempar ke moderator masalahnya ini ya. Jadi kita tunggu dulu ya Kak Soninya kembali bergabung. Buat partner saya tercinta ini Kak Mas Ayu bersabar dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan. Udah raise hand dari tadi. Halo, apa? Oke. Sorry Kak, tadi masalah kendala sinyal lagi ya, sedikit ya. Nggak apa-apa. Untuk pertanyaannya apakah mau dibacakan ulang Kak? Untuk pertanyaan di siapa nih? Untuk Rika ya Mas ya? Iya, benar. Ya, untuk Rika tadi sih, untuk jadwal sih untuk saat ini kan memang timelinenya itu belum ada ya. Nah, untuk timeline itu sendiri, itu akan biasanya itu akan di-post di Instagramnya. Dan ketika ada timelinenya, kita dari website tersebut. Dan biasanya itu, kan timelinenya itu nggak 1-2 hari nih, tapi beberapa hari, 1 seminggu. Jadi kita mempunyai waktu cukup lama lah untuk mendaftar. Jadi untuk saat ini Kak Rika belum bisa diakses memang, masih menunggu timeline yang ada dari panitianya. Oke. Baik, terima kasih kembali kepada Kak Sony dan untuk Kak Rika semoga sudah bisa terjawab ya untuk pertanyaannya. Apabila masih ada pertanyaan lagi boleh dituliskan lagi di kolom chatnya. Nah selanjutnya ini ada yang udah raise hand dari tadi partner cantik saya ini ada Kak Mas Ayu. Silakan kepada Kak Mas Ayu untuk pertanyaannya. Oke, halo semuanya. Halo. Sebelumnya terima kasih Kak Sony atas materinya yang sangat luar biasa. Dan perkenalkan, saya Mas Ayu Siti Fatima, salah satu duta generasi digital intelektual. Saya ingin bertanya Kak, apa kesalahan yang mungkin paling umum dan paling sering terjadi yang dilakukan oleh calon pelamar pada saat rekrutmen BUMN? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mas Ayu. Silakan Kak Sony untuk dijawab kembali. Pertanyaan dari Kak Mas Ayu ini sebenarnya lebih ini sih, lebih sangat bagus lah, lebih bisa diterapkan. Mungkin untuk tips banget nih ketika kita akan menjelang rekrutmen bersama ini. Jadi dari teman-teman ataupun yang saya mentorin itu rata-rata orang yang sudah mengalami kesalahan terlebih dahulu, baru mau belajar gitu. Ada baiknya sebelum kita pernah mengikuti rekrutmen bersama ini, ada baiknya kita mempersiapkan. Ya kalau bisa sih jangan ada kegagalan dulu, tetapi kita langsung berhasil gitu untuk lolos gitu kalau bisa. Tetapi rata-rata dari teman-teman yang pernah saya mentorin itu udah pernah mengikutin baru dia mencari mentorship gitu, mencari mentor untuk mempersiapkan. Jadi yang pertama itu kalau bisa mempersiapkan diri sedini mungkin untuk rekrutmen ini. Yang kedua itu untuk registrasi. Jadi bukan mentang-mentang cuma registrasi nih, cuma pendaftaran. Oh ternyata pasti lulus. Enggak, karena ada juga yang enggak lulus. Karena yang pertama administrasinya enggak sesuai. Misalkan yang kita lamar itu jurusannya enggak sesuai. Nah itu akan mempengaruhi. Nah sedangkan kalau misalkan kita udah sesuai itu akan menjadi nilai lebih buat kita, menjadi poin lebih buat kita. Nah untuk yang selanjutnya itu mungkin dari masih administrasi ya. Administrasi itu enggak sesuai jurusan ataupun kita enggak sesuai bidang gitu. Dan kita mencantumkan mungkin sertifikasi yang enggak perlu gitu. Itu menjadi nilai lemahnya kita juga. Jadi ada cerita dari teman saya 2 tahun yang lalu dia sudah sesuai jurusan, tetapi yang dilampirkan sertifikasi itu nggak sesuai karena kan pada seleksi administrasi ini juga ternyata ada yang digugur gitu, ada yang nggak lolos gitu. Jadi itu sangat selektif dari setiap setiap tahapan-tahapan yang ada. Untuk selanjutnya itu mungkin dari tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar itu seperti yang ada contoh soalnya tadi ya. Jadi terkadang ada teman-teman itu yang keliru.
Jadi banyak sekali jebakan-jebakan di setiap soalnya. Jadi ada yang mirip-mirip atau mungkin ada cuma beda satu kata. Itu akan sangat mempengaruhi. Jadi kefokusan juga sangat mempengaruhi ketika kita akan mengikuti tes tersebut. Tes kemampuan bidang. Kalau untuk tes kemampuan bidang ini sendiri, terkadang kesalahan teman-teman banyak sekali itu pada kurangnya pemahaman terhadap posisi yang dilamar. Itu. Kemudian untuk interview, mungkin itu persiapan mentalnya banyak yang gugup sehingga ketika berhadapan langsung dengan si pewawancara itu akan langsung ngeblank gitu. Langsung hilang gitu apa yang sudah dipelajari. Jadi persiapan mental untuk interview dan untuk MCU yang gagal itu kebanyakan karena kurangnya istirahat. Jadi banyak sekali teman saya karena dia sibuk kerja, kerja di tambang gitu kan, tetapi mau pindah di perusahaan lain, itu gagal di medical check up karena kelelahan. Jadi harus bisa juga membagi waktu istirahat dengan jadwal MCU juga. Nah, itu sih beberapa kesalahan atau kegagalan yang diakibatkan oleh faktor internal. Mungkin itu jadi tips lah buat Kak Mas Ayu ya tadi ya. Bagus banget pertanyaannya. Thank you. Oke, thank you kembali Kak Sony. Dan buat Kak Mas Ayu, gimana nih? Apakah sudah cukup terjawab? Terjawab, Kak. Terima kasih, Kak Sony. Oh, sama-sama. Mungkin lanjut ini apakah masih ada pertanyaan lagi? Kita berikan mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Silakan buat kakak-kakak dan teman-teman sekalian apabila masih ada yang punya pertanyaan untuk raise hand atau langsung bertanya atau tuliskan di kolom komentar. Setelah ini susah nih mau cari Kak Sony nih. Sekarang mumpung lagi dibuka sesinya nih. Buat kakak-kakak yang mau bertanya disilahkan. Izin Mbak Suci. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Suci, terima kasih Mas Soni untuk paparan materinya sangat menarik sekali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin mau nanya nih, tadi kan terkait ada mekanisme, beberapa mekanisme di BUMN itu, salah satunya interview ya di tahap akhir mungkin. Keluar lagi ya? Ada ya? Halo? Halo. Cek Kak Sony. Izin Kak Sony apakah Ada. aman? Aman ya. Aman-aman. Apa nih ya? Silakan padahal pertanyaannya. Oke, tadi kan salah satu mekanisme dari tahapan dari BUMN ini ada interview. Nah, di interview ini kan pastinya akan mengikuti pilihan dari yang kita apply. Itu misal kayak PLN nih, misalnya ada di Jakarta atau di Papua. Nah, untuk lokasi interview ini dilaksanakan secara online atau offline atau setiap perusahaan yang mengadakan itu beda-beda untuk jadwal ini. Terus tadi ada juga terkait bela negara ya. Bela negara ini apakah ada pungutan biaya atau memang free dari awal tes hingga akhir? Mungkin itu Mas Tony dan Mbak Suci. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Padel. Untuk Kak Sony mungkin langsung dijawab kembali Kak. Silakan. Oke, thank you Mas Fadel untuk pertanyaannya ya. Untuk yang pertama tadi mungkin untuk tempat tes ya, lokasi tesnya. Kalau untuk lokasi tes, baik itu dari awal, dari tes tertulis ataupun interview, kalau dulu untuk interview itu mungkin ada offline. Jadi ditetapkan offline, ditentukan tempatnya, tetapi dari tahun 2022 ke atas, karena sebenarnya itu berawal dari COVID sih. Jadi untuk 2019 itu masih ada interview offline. Tetapi karena COVID di 2020 ke atas, 2020, 2021 itu nggak ada rekrutmen bersama. Baru ada lagi di tahun 2022. Karena masih takutnya dengan wabah tersebut, di tahun 2022 itu full online. Ternyata karena di tahun 2022 itu full online, sangat menguntungkan, kecilnya kos yang dikeluarkan,
ternyata berkelanjutan sampai di tahun 2024. Jadi dari awal tes, baik itu tes tertulis ataupun interview, wawancara, semuanya full online, Kak. Jadi nggak ada yang benar-benar offline gitu. Karena ini merupakan salah satu bentuk menuju digitalisasi juga ya. Untuk sekarang kan 3.0 ya, menuju 4.0. Jadi semuanya itu udah full online untuk seluruh rangkaian kegiatan tesnya. Kecuali MCU. MCU itu nggak bisa secara online. Bingung mau ngeceknya gimana gitu. Nanti kalau untuk MCU, itu akan diarahkan di kota-kota terdekat sesuai dengan domisili. Jadi teman-teman biasanya akan ditanya domisilinya di mana, nanti akan melakukan medical check up di domisili tempat teman-teman tinggal gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang bela negara. Bela negara itu kalau untuk di tahun 2022, seluruh BUMN itu dijadikan satu. Jadi bersama-sama melakukan rangkaian bela negara dan ditutup dengan pengukuhan inaugurasi oleh Bapak Menteri BUMN di saat itu Pak Erick Thohir yang datang langsung secara langsung melakukan pengukuhan terhadap karyawan BUMN di tahun 2022. Tetapi untuk di tahun 2023, 2024 itu dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Jadi bukan lagi gabungan dari seluruh perusahaan, tetapi dilakukan oleh perusahaan masing-masing aja. Dan itu benar-benar dari awal rangkaian sampai ke bela negara, sampai akhir itu tidak ada pemungutan biaya. Mungkin kalau misalkan pemungutan biaya sih nggak ada. Tapi yang perlu teman-teman effort sedikit, mungkin transportasi. Karena dari rumah teman-teman ke lokasi medical check up itu nggak ditanggung gitu. Jadi mungkin effortnya itu sendiri cuma di transportasinya aja gitu. Gitu Kak Padel. Oke, Baik, terima Kak kasih Padel, Mas apakah Sony. sudah? Oke, Ya, terima karena kasih. kalau kalau terkait transport ini berarti ada yang harus disiapkan nih untuk kita semua, misal kayak eh, di MCU tadi ya. Mungkin itu saja. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Suci, Mas Sony. Terima kasih kembali Kak Fadel. Baik, untuk selanjutnya nih Kak, ternyata pas Suci buka di kolom chat, Kak Rika Zohayana tadi ada tambahan pertanyaan. Pertanyaannya, dan juga apakah ketika rekrutmen itu perlu sertifikat TOEFL, Kak? Nah, ada tambahan pertanyaan nih Kak Sony. Oke, ini pertanyaan dari Kak Rika ya, Rika. Kak Rika itu tentang tambahan sertifikat TOEFL. Ini jawabannya sih perlu sebenarnya. Karena ini merupakan langkah awal lampiran berkas yang akan kita lampirkan. Kalau ada sih lebih bagus, tapi kalau misalkan enggak juga, itu kan ada di tes bahasa Inggris. Nah, sebenarnya perusahaan juga akan melakukan tes bahasa Inggris di tahapan tersebut. Jadi kalau misalkan ada menjadi nilai poin lebih, karena untuk di tahun 2024 tahun kemarin sih nggak diwajibkan, tetapi ada baiknya itu dilampirkan. Sedangkan untuk di tahun 2022 itu diwajibkan adanya sertifikat TOEFL karena di tahun 2022 mungkin lebih merupakan masih inilah masih uh, lebih banyak dokumennya gitu yang dipersiapkan. Sedangkan untuk 2023 dan 2024 nggak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya untuk persiapan dokumen. Nah, ada baiknya sih dimasukin aja Kak. Atau bagi teman-teman yang masih ada dari tempat kuliahnya, bisa juga ada tips juga nih dari saya ya. Karena ada teman saya kemarin itu ternyata menggunakan sertifikat Sulihat. Jadi Sulihat ketika mau lulus dari universitas kan biasanya ada Sulihat nih tes bahasa Inggris. Ternyata itu bisa dipakai untuk mendaftar untuk di perusahaan-perusahaan. Jadi kalau misalkan memang mentok nggak ada sertifikat TOEFL ya udah nggak apa-apa Sulihat aja. Karena terbukti dari teman saya ternyata bisa dipakai sertifikat Sulihat tersebut. Mungkin itu aja Kak. Baik, terima kasih Kak Sony dan untuk Kak Rika semoga sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Nah, teman-teman dan kakak-kakak sekalian,
Wah, ini masih ada satu penanya lagi nih, Kak. Mungkin kita berikan untuk pertanyaan terakhir ini dari Kak Muhammad Fikri Rafliansyah. Silakan, Kak Fikri. Silakan, Kak Fikri, untuk pertanyaannya. Kak izin Kak, Kak Fikrinya pakai desktop Mas Ayu aja ya. Baik, Ya Kak. silakan. Izin ya Mbak, Kak, ini izin bertanya. Mungkin apa namanya tuh? Bentar ya. Sertifikat apa aja yang dibutuhin untuk BUMN itu, Kak? Dari non akademik maupun non akademik maupun akademik, Kak. Itu sertifikat apa aja yang harus disiapkan untuk masuk BUMN, Kak? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Fikri. Silakan Kak Sony untuk dijawab secara langsung kembali. Ini untuk pertanyaan terakhir kita hari ini. Pertanyaannya tentang sertifikasi ya. Jadi kalau Sertifikat. masalah sertifikat sebisa mungkin sih yang mendukung sih Kak. Jadi kalau misalkan kita melamar di bidang pertambangan nih, kalau bisa sih sertifikat-sertifikat yang secara teknikal menunjang di bidang pertambangan ataupun geologi yang bisa mendukung untuk posisi yang kita lamar. Misalkan kita ambil contoh lain nih, kita melamar sebagai HRD. Setidaknya kita itu memiliki sertifikat pernah terjun langsung di dunia HRD, baik itu sertifikat magang ataupun sertifikat pelatihan, itu bisa kita lampirkan. Nah, tetapi di luar pengecualian kalau misalkan kita punya prestasi. Misalkan kita punya prestasi achievement yang kita capai adalah juara satu Olimpiade Fisika, itu bisa kita masukkan. Atau pernah menjadi juara satu di dunia pageant lah. Seperti mungkin dari Kak ini ya Kak Suci ya di dunia pageant sebagai duta itu di dunia perbankan itu sangat diutamakan Kak. Karena di dunia perbankan itu, dunia pageant itu bisa menjadi paling utama lah gitu yang menjadi modal gitu. Jadi ketika ada sertifikat yang bisa selaras dengan posisi yang kita lamar, itu bisa kita lampirkan. Tapi jangan sangat bertolak belakang gitu. Jadi posisi yang kita lamar itu teknikal gitu. Ternyata kita melampirkan sertifikat dunia pageant gitu. Kurang masuk gitu. Kecuali kalau misalkan kita di bagian CSR atau corporate humas lah ataupun CSR tadi corporate responsibility. Itu kita bisa memasukkan sertifikat yang mendukung seperti sertifikat dunia pageant tadi. Jadi kalau misalkan untuk sertifikat itu sebaiknya yang selaras Kak, yang mendukung untuk sertifikat seperti sertifikasi. Tetapi kalau misalkan achievement yang sifatnya itu akademis, yang seperti Olimpiade nasional, Olimpiade internasional, itu seluruh perusahaan bisa menerima untuk yang akademis. Tapi untuk yang non akademis, sebaiknya itu hanya yang sesuai dengan posisi yang kita lamar, seperti itu. Terima kasih Kak Sony. Dan untuk Kak Fikri, apakah sudah cukup terjawab? Siap Kak, terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya. Sangat membantu sekali. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Fikri dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya, kakak-kakak yang sudah memberikan pertanyaannya pada hari ini, sudah aktif di dalam sesi diskusi kita pada hari ini. Dan kalau mau bertanya-tanya lagi, diskusi lagi, kayaknya nggak ada habisnya. Ini bahasanya daging semua. Tadi seperti kata Kak Adila, jadi seru banget memang. Tapi waktu membatasi kita, karena kita juga akan menuju waktu berbuka puasa ya. Mungkin ada yang mau cari takjil nih setelah ini. Jadi mohon maaf untuk sesi diskusi kita sampai pada saat ini. Nanti apabila masih ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan
setelah ini menghubungi Kak Sony atau nanti melalui perantara kakak-kakak kita di generasi digital intelektual. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Sony atas ilmu dan materi yang luar biasa yang sudah disampaikan pada hari ini, tentunya kepada kita semua keluarga besar generasi digital intelektual. Suci sedikit simpulkan dari materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Suci lebih mau meng-highlight ini hal-hal ataupun tips dan trik yang sudah diberikan oleh Kak Sony tadi untuk kita mempersiapkan diri menuju rekrutmen BUMN ini. Tadi ya ada beberapa hal. Yang pertama itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita, cari tahu tentang perusahaan yang akan kita lamar, sesuaikan mulai dari berkas administrasi kita hingga materi-materi yang kita pelajari dengan perusahaan yang akan kita lamar. Cari tahu pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh HRD ataupun user. Pada intinya latihan, belajar lagi dan belajar terus. Persiapkan penampilan juga, jangan lupa penampilan yang rapi dan sesuai tentunya. Dan juga kita juga perlu berlatih berbicara. Dan jangan lupa juga untuk persiapkan mental, kesehatan fisik, dan lain sebagainya. Yang pastinya jika kita sudah mempunyai niat untuk mengikuti pendaftaran atau mengikuti rekrutmen dari BUMN ini, mari kita persiapkan diri sedini mungkin, mulai dari berkas administrasi kita hingga ke kesehatan mental kita semuanya. Baik, semoga bermanfaat ya untuk hari ini materinya, insya Allah akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan selanjutnya Suci juga mau menginformasikan nih untuk tadi perihal TO dan interview yang tadi sudah di-spill sama Kak Sony bahwa akan diinformasikan dari generasi digital intelektual. Nah, untuk TO dan interview ini teman-teman, jadi TO itu nanti akan kita laksanakan insya Allah di bulan April dan untuk interviewnya di bulan Mei. Tapi ini akan disesuaikan kembali dengan jadwal rekrutmen bersamanya dari BUMN. Jadi untuk itu stay tune terus di Instagram GDI maupun di grup GDI ya, di grup WhatsApp kita akan selalu diupdate nanti informasinya, tentunya standby terus dan jangan lupa dibuka kalau ada informasi-informasi ataupun pengumuman-pengumuman dari kakak-kakak kita semuanya. Nah, sepertinya sampai di sini kita sudah sampai di sesi akhir dalam acara kita pada hari ini. Webinar siap tembus rekrutmen BUMN kita pada hari ini. Saya Suci Prestika selaku moderator pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya juga mohon ampun karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, kepada kakak-kakak kepengurusan GDI, seluruh anggota aktif GDI, dan semua peserta yang sudah hadir dalam webinar siap tembus rekrutmen BUMN kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, materi yang sudah sama-sama kita dengarkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau tadi Suci buka dengan pantun, sepertinya Suci juga harus tutup dengan pantun karena biar nggak pincang ya. Nanti kalau dibuka dengan pantun, nggak ditutup dengan pantun, pincang dia. Pempek lenjer dicocol cuka, makan bersama di tepi dermaga. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga silaturahmi masih akan terus terjaga dan BUMN menerima kita semua. Oke. Amin, amin panjang nih. Amin di bulan Ramadan ini 40 orang terkabul ini nanti. Jembatan Ampera megah berdiri, menyatukan kota, teguh tak goyah. Generasi digital intelektual siap berdiri, cerdas, inovatif, dan terus berkarya. Oke, baik, sekian untuk acara kita pada hari ini. Suci akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di agenda GDI selanjutnya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Suci, Mas Sony. Silahkan.